Kondisi perekonomian dan penduduk Abbasiyah. Para khalifah Abbasiyah mengetahui pentingnya manajemen pada sektor perekonomian, pengembangan sumber daya, dan kas negara untuk memenuhi pos-pos kebutuhan negara. Khalifah Al-Mansur menyusun beberapa kebijakan untuk mengembangkan sumber daya. Di antaranya, ia membuat kebijakan baru yang menjadi acuan dalam mengelola kas negara saat terjadi pemberontakan melawan kekuasaannya. Ia juga memperhatikan tentang penerapan pajak di sebagian wilayah. Di masa Ar-Rasyid, kondisi perekonomian dan kas negara sangat sehat. Kualitas kehidupan masyarakat pun tinggi. Hal ini disebabkan surplusnya kas negara di Baghdad dan banyaknya sumber keuangan negara. Di antaranya dari zakat, kharaj, jizyah, logam mulia, perdagangan luar negeri yang menguntungkan, and lain-lain. Dengan sehatnya ekonomi, dunia militer dan pembangunan pun kecipratan berkahnya. Belanja militer negara pun semakin besar, sehingga semakin kuat pula militer. Demikian juga pembangunan menjadi pesat dan kota-kota menjadi berkembang. Kota Baghdad di masa Abbasiyah. Awalnya, di masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, ibu kota negara Islam adalah kota Madinah. Kemudian di masa Bani Umayyah pindah ke Damaskus, Suriah, karena basis pendukung Bani Umayyah ada di sana. Di masa Abbasiyah, ibu kota negara awalnya di daerah Hashimiyah, kemudian pindah ke Baghdad. Pemindahan ini terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Di antara alasan pemindahan ibu kota ini adalah 1. Pemberontakan Ruandiyah pada tahun 141 Hijriah. Pemberontakan ini bahkan sampai mengancam jiwa Khalifah Al-Mansur. Inilah yang menyebabkan Al-Mansur berpikir serius untuk memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Hashimiyah menuju Baghdad. Apalagi Hashimiyah bukanlah wilayah yang terlindungi oleh benteng yang kokoh. 2. Hashimiyah adalah ibu kota sementara dari Daulah Abbasiyah. Lokasinya berdekatan dengan Kufah yang merupakan pusat Syiah. Tentu hal ini menjadi ancaman serius bagi orang-orang Abbasiyah. 3. Keinginan pribadi dari Al-Mansur untuk membuat ibu kota baru sebagai legasinya. Ada beberapa tahap seleksi dalam pemilihan ibu kota baru. Hingga akhirnya, terpilihlah Baghdad. Di antara alasan yang membuat Baghdad terpilih sebagai ibu kota adalah 1. Baghdad berlokasi dekat dengan Khurasan, yang merupakan tempat munculnya gerakan Abbasiyah. Selain itu, Baghdad juga dekat dengan wilayah Arab dan jauh dari pusat-pusat konflik dengan Romawi. 2. Baghdad terletak di antara dua sungai besar, Yufrat dan Tigris. Kedua sungai ini bisa menjadi benteng ibu kota. 3. Baghdad memiliki jalur perdagangan yang strategis. Letaknya di tengah Irak membuat kota ini memiliki jarak yang sama antara Basrah dan Mosul, dan menjadi pelintasan para pedagang Arab yang hendak menuju Syam. Kondisi ini menjadikan Baghdad sebagai pusat perekonomian, baik darat maupun perairan 4. Jalur menuju Baghdad adalah jalur yang landai dan terbuka, memudahkan orang-orang Arab dan kaum muslimin untuk berangkat menuju kota tersebut. Al-Mansur memulai membangun kota Baghdad pada tahun 145 Hijriah. Kota ini dirancang dengan bentuk melingkar, dikelilingi pagar benteng, dan memiliki 4 pintu kota. Pembangunannya menghabiskan dana sebesar 18 juta dirham. Lalu, nama Baghdad diganti dengan Darussalam. Namun nama Baghdad sudah kadung populer sejak dulu, hingga nama Darussalam sulit menggantikannya. Kota Samarra di masa Abbasiyah. Kota Samarra adalah salah satu kota yang istimewa di masa Abbasiyah. Ada yang mengatakan Samarra adalah kependekan dari Surra Man Ra'a, yang artinya membuat senang orang yang melihatnya, sebagai gambaran dari indahnya kota ini. Kota ini dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada tahun 221 Hijriah. Kemudian ia jadikan kota ini sebagai ibu kota, menggantikan Baghdad. Yang mendorong Al-Mu'tasim menjadi Samarra sebagai ibu kota baru adalah friksi antara dirinya dengan tentara Turki di Baghdad.
Perseteruan tersebut mengakibatnya banyak jatuh korban dari penduduk Baghdad, terutama para wanita, anak-anak, dan orang tua. Inilah yang mendorongnya untuk memindahkan ibu kota 60 mil di utara Baghdad. Kehidupan ilmiah di masa Abbasiyah. Periode Abbasiyah awal adalah masa kebangkitan besar ilmu pengetahuan dengan berbagai macam cabangnya. Ini merupakan hasil dari perluasan wilayah Abbasiyah, melimpahnya kekayaannya, dan suksesnya perdagangannya, sehingga para khalifah bisa mengalihkan kebijakan mereka pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dilihat dari sumber didapatkannya, ilmu umat Islam terbagi menjadi dua. 1. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu syariat. Ilmu ini meliputi ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadits, fikih, nahwu, mantik, ilmu bayan dan sastra. 2. Ilmu yang didapatkan orang Arab dari masyarakat non-Arab, yaitu ilmu-ilmu pasti dan humaniora, seperti filsafat, teknik, astrologi, ilmu kedokteran, kimia, sejarah, dan geografi. Di masa-masa awal perkembangan ilmu pengetahuan ini, masjid memiliki peranan penting dalam menyebarkan ilmu. Terdapat halakah-halakah keilmuan di masjid yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya ilmu syariat. Karena itu, masa Abbasiyah ini dinilai sebagai puncak perkembangan ilmu syariat dan ilmu dunia. Perkembangan ilmu hadits di masa Abbasiyah. Di masa ini, para ahli hadits tidak hanya perhatian terhadap hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka juga mulai meneliti atsar para sahabat. Di antara rijalul hadits yang terkenal di zaman ini adalah Hammad bin Salamah, Sufyan bin Uyainah di Mekah, Waqi' bin Al-Jarrah di Kufah, Abdullah bin Al-Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Abdurrahman Al-Auza'i di Syam, Abdul Malik bin Juraih, Muammar bin Rashid di Yaman, Saud bin Abu Urwabah di Basra, dan Malik bin Anas di Madinah. Buku paling terkenal pada cabang ilmu ini adalah Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Al-Madinah An-Nabawiyah. Ada beberapa kisah yang melatar belakangi Imam Malik menamai bukunya dengan Al-Muwatta. Di antaranya, diriwayatkan bahwa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur datang menemui Imam Malik di musim haji. Ia berdiskusi banyak hal dengan beliau terkait ilmu agama. Kemudian ia berkata, "Hai Abu Abdullah, tidak ada lagi orang yang lebih alim dari diriku dan dirimu. Adapun aku disibukkan dengan urusan kekhalifahan. Karena itu, kumpulkan dan susunlah ilmu ini. Buatkan untuk orang-orang pengantar, yang di dalamnya menjauhkan dari kesulitan Abdullah bin Umar, ringkasan Abdullah bin Abbas, faidah Abdullah bin Mas'ud. Buatlah buku yang menghimpun masalah-masalah yang tidak terlalu berat, yang telah disepakati oleh para imam dan para sahabat radhiyallahu anhum." Imam Malik rahimahullah merasa tidak mampu melakukan itu. Lalu beliau menghimpun kitab yang menghimpun hadits-hadits dalam fikih. Dan buku tersebut dinamai Al-Muwatta. Perkembangan ilmu tafsir di masa Abbasiyah. Ilmu tafsir juga menjadi ilmu yang mapan di masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya, tafsir tidak tersusun rapi. Tafsir hanya terdiri dari catatan ayat-ayat pendek yang tidak tersusun antara satu ayat dan surat sebagaimana susunan Al-Quran. Kecuali tafsir Ibnu Abbas. Ahli tafsir di masa Abbasiyah awal ini adalah Muqatil bin Sulaiman Al-Azdi dan Ibnu Ishaq. Namun sayang, tafsir keduanya tidak sampai kepada kita di zaman sekarang. Perkembangan ilmu fikih di masa Abbasiyah. Cabang ilmu syariat lainnya yang berkembang pesat di zaman ini adalah ilmu fikih. Di masa itu dikenal ada dua kelompok besar fikih yang sering diistilahkan dengan madrasah. Ada dua madrasah yang terkenal di zaman itu. Pertama, Madrasah Ahlu Ar-Ra'i di Irak dengan tokohnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Kemudian digantikan muridnya,
Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua adalah Madrasah Ahlul Hijaz dengan tokohnya Imam Malik bin Anas. Madrasah ini disebut juga dengan Madrasah Ahlul Hadits. Kemudian muncul tokoh berikutnya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menggabungkan dua madrasah ini. Beliau mengkombinasikan dua metode ini untuk memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.